Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kotlin. Nah, gimana sih awal mula atau sejarahnya Kotlin itu ada? Jadi, pada tahun 2010, awalnya JetBrains ini memulai sebuah project yang bersifat open source. Dan project ini merupakan bahasa pemrograman yang statically typed. Apa itu statically typed? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan bahasa ini menargetkan JVM, Java Virtual Machine, Android, JavaScript, dan juga native. Nah, jadi mulai dari 2010 ya, 2010 JetBrains sudah mulai mengembangkan project open source-nya yang bersifat statically typed dan menargetkan JVM, Android, JavaScript, dan juga native. Bahasa itu sendiri disebut Kotlin. Nah, bahasa Kotlin ini saat ini sudah mencapai versi 1.4-M3 yang rilis pada 6 Juli lalu, di mana perkembangannya cukup pesat sampai sekarang. Dan selain itu, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, dari mana sih nama Kotlin itu muncul? Apakah itu nama pengembangnya? Bukan juga ya. Ternyata nama Kotlin ini merupakan pulau di Rusia, yang mana pengembangnya sendiri, yaitu markas dari tim programmernya ini dekat dengan pulau yang namanya Kotlin. Tepatnya di Saint Petersburg, di Rusia. Dan untuk selanjutnya, Kotlin ini bisa untuk mengembangkan banyak aplikasi ya. Jadi bisa untuk mengembangkan aplikasi server atau backend, bisa untuk website, dan tentunya juga bisa untuk mobile, Android. Dan saat ini Kotlin pun sedang dikembangkan untuk bisa membuat aplikasi native yang termasuk embedded system, desktop, macOS, dan juga iOS. Untuk IDE-nya sendiri, Kotlin memiliki beberapa IDE, yaitu ada English IDEA dari JetBrains itu sendiri. Lalu ada Android Studio, di mana ini pengembangan dari English IDEA. Lalu ada Eclipse, yang awal mulanya itu digunakan untuk Java, tapi sekarang bisa digunakan untuk Kotlin, dan juga NetBeans. Nah, di layar kalian bisa lihat sendiri, sudah banyak sekali aplikasi yang dibuat menggunakan Kotlin. Ada Slack, Evernote, Udacity, Pinterest, Git, American Express, Gojek, bahkan juga memakai Kotlin. Dan bahkan di seluruh dunia, Kotlin itu sudah dipakai oleh lebih dari 500 perusahaan, baik startup maupun perusahaan-perusahaan besar. Jadi Kotlin ini laris banget ya dipakai untuk mengembangkan aplikasi mobile, itu laris banget. Kenapa? Kita akan bahas nanti. Dan pada tahun 2019, Google juga menetapkan bahwa Kotlin itu merupakan bahasa utama untuk mengembangkan Android yang diberi sebutan yaitu Kotlin First. Jadi Kotlin yang pertama, Kotlin yang utama untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Nah, di sini juga terdapat data bahwa Kotlin ini merupakan bahasa yang paling cepat bertumbuh, paling cepat berkembang daripada bahasa-bahasa baru yang muncul belakangan ini. Seperti Python dan Go pun di sini kalah ya, menempati posisi 7 dan 8, sedangkan Kotlin dengan kecepatan 2,6 kali lebih cepat dari yang lainnya. Jadi di sini Kotlin dinobatkan sebagai bahasa pemrograman baru yang berkembang paling pesat. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang Kotlin, di sini Kotlin menerapkan yang namanya multi-paradigm. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai multi-paradigm atau multi-paradigma, kita akan bahas dulu apa sih programming paradigm itu. Jadi, programming paradigm ini maksudnya cara untuk mengklasifikasikan bahasa pemrograman berdasarkan fiturnya. Nah, maksudnya itu, jadi berdasarkan cara penulisan sintaksnya. Apakah menggunakan OOP atau Object Oriented Programming, apakah menggunakan FP atau Functional Programming.
Mungkin kalian di sini sudah familiar ya dengan OOP, Object Oriented Programming. Tapi mungkin ada yang baru pernah mendengar istilah FP, yaitu Functional Programming. Dan nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan saya juga akan membahas sedikit tentang Object Oriented Programming, di mana di sini OOP ini maksudnya adalah digunakan untuk memanipulasi sebagai satu unit, ya, baik itu data atau metode sebagai satu unit yang bisa disebut dengan objek. Nah, gampangnya saya beri contoh. Kita punya objek yang bernama pintu. Jadi pintu ini adalah nama objek. Lalu pintu itu ada yang biasa, ada juga yang digeser. Dan kita masukkan biasa dan geser ini ke dalam atribut. Jadi ada atribut biasa, pintu yang biasa, dan juga ada atribut geser, pintu yang bisa digeser. Lalu selanjutnya, pintu bisa dibuka, ditutup, maupun juga digeser. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam behavior, atau kita bisa masukkan dalam metode. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Jadi kita punya objek bernama pintu, di mana pintu itu memiliki atribut, yaitu pintu yang biasa maupun pintu yang dapat digeser. Dan selain itu, pintu bisa dibuka, ditutup, dan juga digeser. Seperti itu. Nah, kalau misal kalian masih merasa bingung di sini, nanti kita akan ada sesi prakteknya ya di sesi yang akan datang. Untuk selanjutnya, kita akan sedikit membahas ya mengenai functional programming. Jadi, functional programming itu banyak sekali yang mengartikan ya, banyak sekali orang yang mengartikan. Tetapi pada intinya, functional programming itu merupakan bahasa pemrograman yang mendukung first class citizen. Apa itu first class citizen? Kalau kita artikan ya, first class citizen, citizen itu kan artinya warga negara. First class itu kelas 1, atau yang pertama itu kan kelas 1, warga negara kelas 1. Bangsawan, bukan bangsawan. Jadi first class citizen ini merupakan sebuah entitas yang mendukung semua operasi yang umumnya tersedia untuk entitas lain. Nah, sebagai contoh, di sini sebuah fungsi yang bisa kita lewatkan sebagai parameter. Mungkin bagi beberapa yang sudah familiar dengan pemrograman tahu ya namanya function, parameter, argumen, dan lain-lain. Jadi nanti kalau yang misal belum paham apa itu function dan parameter, sebenarnya kita akan praktekkan nanti saat sesi selanjutnya, saat sesi praktek. Tetapi jika ada yang penasaran, silahkan googling sendiri apa itu function, parameter, dan yang lainnya. Dan juga functional programming ini sedang hype di kalangan developer untuk saat ini ya. Jadi sedang naik daun nih istilahnya. Dan kenapa kok bisa naik daun? Karena functional programming ini dia dilakukan dengan expression atau declaration, sehingga sebuah fungsi ya, sebuah function menghasilkan nilai atau value yang hanya bergantung pada argumen, yang mana akan diteruskan ke dalam fungsi tersebut. Jadi dari fungsi ini akan menghasilkan value atau nilai dan akan bergantung pada argumen, lalu akan diteruskan lagi kepada fungsi tersebut. Nah, jadi kalau yang masih belum paham apa itu fungsi, apa itu nilai atau value, apa itu argumen, silahkan bisa googling sendiri, karena tidak akan dibahas pada video kali ini. Dan yang mana nanti sebenarnya akan kita praktekkan pada sesi berikutnya. Dan selanjutnya, Kotlin ini juga didukung yang namanya multi-platform, di mana multi-platform ini maksudnya adalah Kotlin ini mendukung untuk beberapa platform. Misal ya, di sini Kotlin bisa ada dukungan untuk JVM, Java Virtual Machine, bisa untuk Android, bisa untuk JavaScript, iOS, Linux, Windows, macOS, dan juga bahkan bisa untuk embedded system seperti STM32. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai karakteristik Kotlin, di mana Kotlin ini mempunyai karakteristik yang modern dan juga concise. Apa itu maksudnya? Jadi modern itu ya, yang saya tangkap di sini modern berarti dia udah kayak meninggalkan cara-cara lama untuk coding. Seperti di akhir statement kita harus menyertakan titik koma dan lain-lain, yang mana hal itu riskan sekali terjadi error jika kita lupa kasih titik koma di akhir statement. Jadi di sini Kotlin ini modern juga concise. Concise itu maksudnya ringkas.
Bisa kita bandingkan di sini ya, untuk saat kita membuat kelas dengan nama SomeClasses di Java, yang mana kelas ini nanti outputnya merupakan string hello. Lalu kita bisa bandingkan ketika kita membuat kelas dengan nama SomeClasses dan juga mengeluarkan string hello juga. Bisa dilihat ya, lebih ringkas untuk Kotlin dari banding Java. Apalagi nanti ketika kalian sudah membuat fungsi getter setter di Android, itu akan kentara sekali, akan lebih kelihatan sekali Java dengan Kotlin. Istilahnya Java itu membutuhkan berbaris-baris kode, banyak kode, tapi Kotlin hanya mungkin ya seperlunya aja, singkat sekali. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri saat mencoba membuat aplikasi Android di Android Studio saat mempraktekkan getter dan juga setter. Dan selanjutnya, Kotlin ini juga bersifat pragmatis. Ya, pragmatik. Maksudnya gimana nih pragmatik, kok bahasanya susah banget. Nah, maksudnya tuh seperti ini. Jadi tiap Kotlin rilis, dia selalu memperbarui fitur-fitur yang ada demi kepraktisan bagi programmer. Jadi selalu memperbarui solusi-solusi agar programmer lebih praktis lagi dalam mengembangkan projectnya. Dan juga kenapa disebut praktis? Di sini Kotlin juga memberikan dukungan tools dan juga plugin di IDE-nya, yaitu Intellis IDEA. Untuk penulisan kode juga dibantu sekali dalam Intellis IDEA untuk Kotlin, dan juga banyak plugin-plugin tambahan. Banyak plugin-plugin tambahan yang kita bisa manfaatkan untuk mempermudah atau membuat kita lebih praktis dalam mengembangkan aplikasi Android. Contohnya kita bisa mengkonversi kode Java yang tadinya kita membuat aplikasi berbasis atau menggunakan bahasa Java, tapi kita ubah menjadi Kotlin secara otomatis dengan melakukan copy paste pada berkas Kotlin. Ya, jadi nanti kalian juga bisa melakukan itu karena tersedianya dukungan tools dan juga plugin. Dan saat itu juga kalian juga sambil bisa mempelajari, oh jadi seperti ini ketika bahasa Java dituliskan dalam bahasa Kotlin. Jadi perubahannya itu seperti ini ternyata. Nah, kayak gitu. Lalu karakteristik Kotlin yang selanjutnya yaitu safe. Safe di sini, ya, safe itu aman. Safe di sini berarti aman. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena di sini di dalam IDE-nya sendiri ya, kita akan diberikan tips saat kita melakukan coding dan juga warning ketika kita melakukan sedikit kesalahan yang mana itu belum sampai error, tetapi ada saran dari Kotlin supaya diganti ke yang disarankan. Contohnya seperti itu. Dan di sini juga kita nggak ada atau nggak akan menemukan yang namanya null pointer exception. Dan jika kalian sudah pernah belajar Java, maka kalian sudah tidak asing lagi nih dengan istilah null pointer exception. Yang mana ini merupakan error paling banyak yang pernah dialami oleh para pengembang atau para developer Java, null pointer exception. Jadi di sini di Kotlin kita akan dihindarkan dengan masalah ini. Kenapa kita bisa dihindarkan dengan null pointer exception? Karena Kotlin ini bisa membedakan antara objek yang boleh null, yang boleh kosong, sama objek yang tidak boleh null atau tidak boleh kosong. Jadi Kotlin bisa membedakan hal itu. Selain itu, di Kotlin juga terdapat fitur yang dikenal dengan null safety. Jadi Kotlin bisa mengatur ya, kalau misal boleh kosong juga akan diberi parameter tambahan di atributnya agar dia bisa aman. Ini mana sih yang boleh kosong, mana yang enggak, kita tambahkan. Walaupun memang Kotlin sudah memberi fitur bahwa Kotlin ini bersifat null pointer exception. Atau jika kita ingin lebih aman lagi, kita bisa menambahkan yang namanya null safety, fitur null safety kayak gitu. Jadi dengan tanda tanya ya, dengan apostrof. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri ketika kalian coding menggunakan bahasa Kotlin, fitur-fitur yang saya sampaikan. Dan untuk karakteristik Kotlin yang selanjutnya adalah statically typed, yang mana sudah kita singgung di awal materi dan saya akan jelaskan sedikit di sini. Jadi statically typed itu maksudnya adalah bahasa pemrograman yang mana kita harus mendeklarasikan tipe data di setiap variabel. Ya, di setiap variabel dan fungsi yang akan kita buat. Tetapi
statically type itu tidak menuntut kita untuk mendeklarasikan tipe data di setiap penulisannya. Tapi tipe variabel ini dapat tidak dituliskan secara eksplisit. Nah, maksudnya apa nih? Kalau biasanya kan yang namanya statically type itu kita mendeklarasikan tipe datanya dulu, tipe data variabelnya dulu apa, misalnya itu integer ya kita deklarasikan, misalnya itu string yang kita deklarasikan, misal string nama sama dengan Kotlin, tapi di sini di Kotlin dia bisa mengetahui tipe datanya secara langsung. Contohnya di sini kalian bisa lihat bahwa file nama sama dengan Rian. Otomatis file nama ini akan bertipe data string karena di dalamnya terdapat string. Dan begitu juga dengan file age. Di sini file age sama dengan 25. Yang mana Kotlin ini akan otomatis mengidentifikasi tipe data dari age yaitu bertipe integer. Jadi secara otomatis seperti itu. Jadi ada yang bisa kita tuliskan tidak secara eksplisit. Nah, untuk karakteristik Kotlin yang selanjutnya, Kotlin ini gratis. Ya, gratis dan juga open source. Lalu Kotlin ini juga sudah didukung oleh lisensi yang namanya lisensi Apache 2.0. Jadi lisensi Apache ini merupakan sebuah lisensi yang ada pada software yang berbasis open source yang ditulis oleh Apache Software Foundation atau ASF. Jadi lisensi Apache ini ada pada baik itu software, baik itu bahasa pemrograman dan lain-lain yang mana dia itu open source. Nah, oke, itu saja ya penjelasan singkat saya mengenai Kotlin. Dan di bawah saya sudah sertakan materi-materi pendukung yang mana lebih lengkap berupa ebook PDF. Kalian bisa baca di situ. Dan kalau misal ada istilah-istilah yang kalian belum jelas, silahkan kalian cari sendiri di Google. Karena memang istilah-istilah tersebut itu sudah umum di kalangan para programmer. Seperti misal ya, argumen, parameter, value, dan yang lainnya. Jadi silahkan nanti kalian googling sendiri untuk mencari tahu apa sih parameter, apa sih argumen, apa sih value, agar kalian lebih paham lagi. Oke? Terima kasih telah menonton.